Matahari belum sepenuhnya muncul ketika langit timur tengah mendadak berselimut gelap. Bukan gelap karena awan hujan atau kabut pagi. Bukan gelap yang membawa kesejukan, tapi gelap yang mencekam. Gelap yang dibawa oleh asap ledakan, suara gemuruh rudal, dan dentuman yang menggetarkan bumi. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi, waktu Teheran, sebuah waktu di mana biasanya warga mulai menyiapkan diri untuk bekerja. Anak-anak bersiap ke sekolah, dan pedagang membuka kiosnya. Namun pagi itu, tidak ada hiruk-pikuk pasar, tidak ada kicau burung, tidak ada tawa anak-anak. Yang terdengar hanya suara sirene, suara jeritan, suara pecahan kaca, suara dunia yang runtuh. Amerika Serikat meluncurkan serangan mendadak, tanpa peringatan, tanpa jeda. Deretan rudal ditembakkan dari kapal induk yang berlayar di Laut Arab. Beberapa pesawat tempur tercanggihnya melesat dari pangkalan militer di kawasan Teluk. Dalam hitungan menit, kilatan api menyambar langit. Ledakan pertama menghantam fasilitas militer utama di selatan Teheran. Disusul ledakan kedua, ketiga, keempat. Tidak ada kesempatan untuk bertanya mengapa. Tidak ada waktu untuk berlindung. Dunia terdiam. Satu demi satu stasiun televisi memutuskan siaran rutin mereka. Layar kaca penuh dengan breaking news. Gambar-gambar mengerikan mulai memenuhi internet. Gedung-gedung yang runtuh, jalanan yang penuh puing dan darah, tubuh-tubuh tak bernyawa yang tertutup debu. Di sebuah sudut kota, seorang ayah menggenggam erat tubuh anak perempuannya yang sudah tak bernyawa. Matanya kosong, bibirnya bergetar, berusaha mengucap doa yang tak pernah selesai. Di dekatnya, seorang wanita tua berteriak histeris memanggil nama anaknya yang hilang di antara reruntuhan. Sementara itu, di markas militer AS, suasana sebaliknya terjadi. Sorak-sorai terdengar. Para perwira berpakaian rapi menepuk bahu satu sama lain. Presiden AS berdiri di ruang kendali, menatap layar yang menampilkan peta Iran yang kini dipenuhi tanda merah. Dengan suara datar, ia berkata, "Kita telah mengirim pesan yang jelas pada dunia. Ancaman harus dihentikan. Hari ini, kita selamatkan perdamaian." Namun, perdamaian apa yang dimaksud? Perdamaian yang dibayar dengan nyawa. Perdamaian yang membuat dunia terdiam dalam ngeri. Berita serangan ini menyebar lebih cepat dari angin. Di Moskow, Kremlin mengadakan rapat darurat. Di Beijing, pemimpin Tiongkok memanggil para jenderalnya. Di Paris, lonceng-lonceng gereja berdentang panjang, seolah memberi tanda bahaya. Di berbagai penjuru dunia, pasar saham berguncang. Harga minyak melonjak, dan para diplomat mulai sibuk menyiapkan kata-kata yang akan menyelamatkan muka negara mereka. Namun rakyat biasa hanya bisa bertanya-tanya, mengapa? Mengapa pagi yang damai berubah jadi neraka? Di Teheran, asap belum berhenti mengepul ketika pemimpin tertinggi Iran muncul di layar televisi nasional. Wajahnya pucat, namun matanya menyala penuh amarah. Suaranya berat, getarannya menusuk ke hati setiap rakyatnya yang tengah berduka. Mereka berpikir bisa membungkam kita dengan senjata. Mereka salah besar. Balasan kita akan membuat mereka menyesal selamanya. Demi Allah yang Maha Kuasa, kita akan lawan. Kata-kata itu menggema, mengalir di jalanan, menggetarkan tembok-tembok kota yang terluka. Para pemuda mulai berkerumun di alun-alun, mengangkat poster, meneriakan sumpah setia. Di setiap rumah, doa terpanjat, air mata mengalir. Sementara itu, di Amerika, sebagian warga mulai resah. Mereka keluar rumah, menatap langit, seolah rudal balasan Iran bisa datang kapan saja. Seorang ibu berkata pada anaknya sambil menggenggam tangannya erat, "Jangan takut, sayang, semua akan baik-baik saja." Namun, suara hatinya berkata sebaliknya. Ia tahu, hari itu adalah awal dari sesuatu yang tak akan berakhir dalam waktu dekat. Pagi itu pagi yang seharusnya biasa menjadi catatan baru dalam sejarah umat manusia. Sebuah pagi yang membuka pintu pada babak penuh darah, amarah, dan penderitaan. Dunia menahan napas. Di media sosial, tagar, Wordenich dan Praivorilan menjadi trending. Foto-foto anak-anak yang terluka, keluarga yang terpisah, kota-kota yang hancur beredar luas. Orang-orang dari berbagai negara mulai mengirim doa. Namun, di balik doa itu, terselip rasa takut. Apakah ini permulaan Perang Dunia Ketiga? Pakar geopolitik di seluruh dunia mulai angkat suara. Seorang profesor di London berkata pada media, "Kita baru saja melewati garis yang seharusnya tidak pernah dilewati. Setiap langkah berikutnya bisa menjadi pemicu perang yang tak terbayangkan." Dan pagi itu terus berjalan. Namun dunia tidak lagi sama. Setiap denting jam seolah menambah beban di dada umat manusia. Setiap berita terbaru hanya menambah luka. Di sebuah kamp pengungsian yang terbentuk hanya dalam hitungan jam,
Seorang bocah lelaki duduk memeluk lututnya. Matanya memandang kosong ke depan. Tak ada air mata lagi. Mungkin sudah habis. Mungkin sudah terlalu lelah untuk menangis. Langit Timur Tengah masih hitam. Bau mesiu memenuhi udara. Dan dunia hanya bisa menunggu. Menunggu langkah berikutnya dari dua negara besar yang kini sudah terlalu jauh terjerumus ke jurang kebencian. Bab ini menutup dengan satu pertanyaan yang terucap lirih dari mulut seorang jurnalis veteran yang berdiri di reruntuhan. Akankah kita semua menjadi saksi lahirnya Perang Dunia Ketiga? Langit baru saja mereka ketika dunia kembali dikejutkan kali ini bukan oleh suara ledakan, tetapi oleh suara-suara yang menggema dari layar kaca, radio, dan gawai di tangan setiap insan. Pernyataan resmi dari kedua belah pihak akhirnya disiarkan, memecah keheningan penuh kecemasan yang menyelimuti bumi. Di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat muncul di podium megah, dikelilingi para penasihatnya yang berwajah tegang. Rambutnya tersisir rapi, dasinya biru tua, dan di matanya terpancar sorot yang sulit dibaca antara yakin, takut, dan marah yang disembunyikan di balik kata-kata terpilih. Suara kilatan kamera memecah suasana. Semua wartawan menahan napas. Lalu, Presiden berbicara. Suaranya tegas, nadanya datar, namun kata-katanya menghunjam ke relung terdalam siapapun yang mendengar. Hari ini, Amerika Serikat telah mengambil langkah berani untuk melindungi rakyatnya dan menjaga perdamaian dunia. Serangan terhadap fasilitas militer Iran adalah tindakan yang terukur, sah, dan perlu untuk mencegah ancaman yang lebih besar. Kita tidak mencari perang, namun kita tidak akan diam jika keamanan dunia terancam. Hening, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai seperti yang mungkin diharapkan. Bahkan di ruang penuh kamera itu, suasana terasa dingin, menyesakan. Para wartawan sibuk mencatat, menyiarkan setiap kata yang meluncur dari bibir sang presiden. Dunia mendengarkan. Tak lama berselang, giliran Iran yang berbicara. Di sebuah ruangan sederhana namun penuh wibawa, pemimpin tertinggi Iran berdiri di hadapan mikrofon. Wajahnya serius, janggut putihnya bergerak saat ia mulai bicara. Matanya menatap lurus ke kamera seolah menatap langsung ke setiap orang yang menyaksikan. Amerika telah melanggar batas kesabaran kita. Mereka menumpahkan darah rakyat kami di tanah kami sendiri. Mereka mengira kami akan gentar. Tidak, balasan akan datang, dan mereka akan merasakannya. Kami tidak akan berdiam diri ketika tanah air kami diinjak-injak. Ini bukan hanya soal Iran, ini soal kehormatan umat manusia. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati rakyatnya. Suara takbir menggema di jalan-jalan kota. Ribuan orang berkumpul, mengangkat foto para korban, membawa spanduk bertuliskan seruan perang. Di sela-sela pidato kedua pemimpin itu, dunia semakin gelisah. Di Eropa, para pemimpin negara mengadakan pertemuan darurat. Di PBB, Dewan Keamanan bersiap menggelar sidang tertutup. Telepon-telepon merah di antara ibu kota dunia berdering nyaring sebuah simfoni ketegangan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memegang kendali perang dan damai. Di jalan-jalan Washington, suasana mendadak berubah. Toko-toko mulai tutup lebih awal. Para orang tua menggenggam tangan anak-anak mereka lebih erat. Banyak yang menatap langit, seolah takut mendengar suara sirene sewaktu-waktu. Sementara itu, di Teheran, warga berbondong-bondong menuju masjid. Doa dan tangisan bercampur menjadi satu. Ada yang memohon kekuatan, ada yang memohon keselamatan, ada pula yang memohon agar perang ini tak berlanjut. Media di seluruh dunia berlomba-lomba menayangkan analisis, komentar, dan ramalan. Semua menampilkan wajah dua pemimpin yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Di layar kaca, wajah Presiden AS dan pemimpin tertinggi Iran berdampingan, dua sosok dengan pandangan yang tak bisa lagi dipertemukan. Dua ego yang kini menguasai nasib miliaran manusia. Seorang jurnalis kawakan berkata lirih saat menutup siaran langsung. Kita baru saja menyaksikan babak awal dari sesuatu yang bisa mengguncang tatanan dunia. Sementara itu, di sebuah sudut kecil dunia, seorang anak perempuan di pengungsian menatap layar televisi kecil yang nyaris mati karena baterainya habis. Ia tidak sepenuhnya mengerti kata-kata para pemimpin itu. Yang ia tahu hanya satu: rumahnya hancur, keluarganya hilang, dan dunia tempat ia tinggal kini terasa sangat menakutkan. Di antara pidato dan pernyataan, di antara sorotan kamera dan kelap-kelip lampu kota yang mulai padam karena cemas, dunia berdiri di tepi jurang. Satu kata salah, satu keputusan keliru, dan bumi bisa berubah jadi medan perang terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan malam itu, dunia kembali gelisah. Gedung Putih mengirim pesan kepada sekutu-sekutu terdekat. Iran menghubungi sahabat-sahabat lamanya. Pesawat-pesawat tempur mulai bergerak.
Kapal-kapal perang berlayar lebih dekat ke perairan berbahaya. Setiap detik terasa seperti menunggu sebuah dentuman baru yang bisa menghapus seluruh harapan perdamaian. Presiden As mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang terngiang lama di benak setiap pendengarnya. Kami siap. Amerika siap untuk segala kemungkinan. Sementara pemimpin tertinggi Iran menutup pernyataannya dengan suara gemetar oleh emosi. Kami takkan pernah tunduk. Kami akan bertempur. Apapun risikonya. Dan dunia menahan napas. Dunia menanti. Bab ini ditutup dengan bisikan kecil seorang ibu di pengungsian yang memeluk erat anaknya sambil memandang langit gelap. Ya Allah, jangan biarkan anakku menyaksikan perang besar ini. Ketika malam menggulung bumi dengan kelamnya, bukan hanya deru rudal atau dentuman meriam yang menggetarkan dunia. Kali ini, ketakutan yang lebih halus yang menyelinap lewat kata-kata, prediksi, dan ramalan membuat setiap orang terjaga. Suara pakar, analis, dan cendekiawan kini menjadi santapan utama di layar kaca, radio, hingga lini masa media sosial. Mereka berbicara, mereka menjelaskan, dan semakin mereka berbicara, semakin dalam ketakutan merasuk. Di studio-studio televisi, para pengamat duduk berjejer, wajah mereka serius, mata mereka memancarkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Mereka bukan orang biasa, mereka orang yang mengerti betul peta dunia, sejarah perang, dan bahasa diplomasi. Namun malam itu, kata-kata mereka lebih banyak mengandung kekhawatiran daripada kepastian. Seorang pakar geopolitik dari London, rambutnya sudah memutih, berbicara dengan suara serak menahan emosi. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Dunia pernah berada di titik seperti ini. Kita pernah merasakan ketegangan di masa perang dingin. Kita pernah menyaksikan invasi, embargo, dan retorika perang. Tapi kali ini kita berdiri terlalu dekat dengan jurang. Satu peluru nyasar, satu serangan yang salah sasaran, dan sejarah akan menulis ulang dirinya dengan tinta darah. Di Berlin, seorang profesor sejarah perang angkat bicara di hadapan forum internasional. Suaranya menggema di ruang besar, tempat ratusan diplomat duduk menunduk. Apa yang kita lihat hari ini, saudara-saudaraku, adalah cermin dari tahun-tahun penuh luka di masa lalu. Lihatlah bagaimana Perang Dunia Pertama dimulai hanya karena rangkaian peristiwa yang saling menyerang. Lihat bagaimana Perang Dunia Kedua tumbuh dari kesombongan, dendam, dan kegagalan diplomasi. Apakah kita ingin mengulang semuanya? Apakah kita begitu bodoh hingga tak belajar dari luka-luka masa lampau? Di New York, layar-layar besar di Times Square menampilkan wawancara langsung dengan mantan perwira militer yang kini menjadi penulis buku-buku tentang strategi global. Wajahnya lelah, matanya merah menahan kantuk. Namun kata-katanya jernih. Dengar baik-baik, ini bukan sekadar konflik regional. Ini lebih besar dari itu. Amerika sudah mengayunkan pedangnya. Iran bersumpah akan membalas. Keduanya tak mungkin mundur tanpa kehilangan muka. Dan saat mereka terus maju, sekutu-sekutu mereka akan terlibat. Rusia, Tiongkok, Eropa, dunia Arab. Kita sedang duduk di atas tumpukan mesiu yang tinggal menunggu percikan api. Malam itu, program-program berita dipenuhi peta dunia berwarna merah dan kuning. Tanda-tanda titik panas, jalur-jalur pergerakan kapal perang, wilayah-wilayah udara yang rawan, grafik dan angka-angka menyeramkan terus diperlihatkan. Jumlah rudal yang siap tempur, kekuatan pasukan darat, armada laut yang siaga penuh, semua seolah ingin menegaskan dunia benar-benar diambang perang besar. Di sebuah ruang keluarga kecil di Buenos Aires, seorang anak laki-laki memandangi ayahnya yang menatap televisi tanpa berkedip. Bocah itu bertanya lirih, "Ayah, apa itu Perang Dunia Ketiga?" Sang ayah terdiam, lidahnya keluh. Bagaimana menjelaskan kengerian yang bahkan orang dewasa pun tak ingin membayangkannya. Pakar-pakar ekonomi tak kalah lantang bersuara. Mereka memperingatkan bahaya lain yang mengintai. Jangan lupa, perang bukan hanya soal senjata dan tentara. Perang menghancurkan ekonomi. Harga minyak sudah melambung, pasar saham runtuh, jutaan orang akan kehilangan pekerjaan, kemiskinan akan meluas, dan itu hanya permulaan. Di PBB, Dewan Keamanan akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Isinya penuh bahasa diplomatik, penuh kata-kata manis tentang perdamaian, gencatan senjata, dan seruan dialog. Namun dunia tahu, di balik kata-kata itu ada ketakutan yang tak bisa mereka sembunyikan. Para diplomat saling memandang, sadar bahwa saat ini, kata-kata mereka nyaris tak punya daya menghadang gelombang besar yang sudah bergerak. Lalu muncullah sebuah nama yang selama ini jarang muncul di layar kaca. Seorang mantan jenderal tua, yang dulu berjasa di masa-masa Perang Teluk, angkat bicara di sebuah wawancara eksklusif.
Saya pernah berada di garis depan. Saya pernah merasakan getirnya perang. Dan saya katakan pada Anda semua malam ini, perang itu iblis. Jangan biarkan kita membangunkannya. Tapi saya khawatir kita sudah membangunkannya. Kata-kata itu viral, disebarkan, dibagikan, dijadikan kutipan. Dunia seolah menggenggam kalimat itu erat-erat, berharap masih ada cara untuk memadamkan bara yang sudah terlanjur menyala. Sementara itu, di Teheran, di sela-sela reruntuhan dan puing-puing, seorang wartawan lokal melaporkan dengan suara bergetar. Kami di sini, di jantung kota, menyaksikan sendiri luka yang ditinggalkan serangan pagi tadi. Namun lebih dari itu, kami merasakan amarah yang membara. Setiap orang yang saya temui berkata hal yang sama. Balas, balas, balas. Di Amerika, seorang analis politik menggelengkan kepala di hadapan kamera. Inilah bahayanya. Ketika rakyat sudah terbakar amarah, para pemimpin sulit menarik diri. Setiap kata mereka kini menjadi janji. Setiap janji harus ditepati. Dan janji mereka adalah perang. Malam itu, dunia bukan hanya dibanjiri cahaya lampu kota, tetapi juga cahaya dari ribuan layar yang menampilkan wajah-wajah pakar, peta perang, angka-angka korban, dan prediksi yang membuat jantung siapapun berdebar lebih kencang. Di sebuah kamp pengungsian di perbatasan Iran, seorang anak perempuan menggenggam boneka lusuhnya. Matanya menatap kosong ke langit, seolah menanti jawab atas pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh mereka yang memegang nasib dunia. Kenapa mereka harus berperang? Dan malam itu berakhir dengan pertanyaan yang menggantung di udara, pertanyaan yang tak terjawab, namun menghantui setiap insan di bumi. Apakah kita sedang menyaksikan bab awal dari Perang Dunia Ketiga? Fajar baru saja menyingsing ketika suara mesin-mesin perang mulai menggelegar di berbagai penjuru dunia. Di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat, sirena berbunyi panjang, menggema menembus langit kelabu. Para prajurit berlari-lari kecil, wajah mereka penuh keseriusan. Di lautan, kapal-kapal induk raksasa berlayar keluar dari pelabuhan dengan membawa ratusan jet tempur yang siap diterbangkan kapan saja. Dari udara, helikopter-helikopter mengitari kawasan perbatasan. Sementara radar-radar di kapal perang berputar tak henti, memantau setiap sudut cakrawala. Semua bergerak, semua bersiap. Tak ada lagi ruang bagi keraguan. Di Iran, pemandangan serupa terjadi. Pasukan Garda Revolusi turun ke jalan. Tang-tang tua yang selama ini hanya jeti hiasan parade kini bergerak menuju barisan depan. Rudal-rudal jarak jauh dinaikkan ke peluncurannya. Di masjid-masjid, doa perang dikumandangkan. Para ibu memeluk anak-anak mereka lebih erat, seolah ingin melindungi mereka dari amarah yang segera menghujam. Di kantor-kantor berita, para jurnalis sibuk menyiarkan setiap perkembangan. Peta digital dunia menampilkan titik-titik panas yang semakin banyak dan semakin merah. Selat Hormuz, Laut Tengah, Teluk Persia, semuanya kini menjadi medan yang siap terbakar kapan saja. Seorang reporter senior di Washington menahan napas ketika melaporkan langsung dari depan Pentagon. Saudara-saudara, saya berdiri di depan markas militer paling kuat di dunia ini, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini bukan latihan, ini bukan ancaman kosong, ini nyata. Sementara itu, di markas besar NATO, para pemimpin negara anggota duduk dalam keheningan yang menegangkan. Peta-peta perang terpampang di layar raksasa. Setiap pergerakan pasukan, setiap langkah kapal perang, setiap penerbangan jet tempur dipantau detik demi detik. Diskusi berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya hanya satu kata yang keluar dari mulut sekretaris jenderal mereka, siaga penuh. Di markas PBB, suasana tak kalah tegang. Para diplomat sibuk menghubungi ibu kota masing-masing. Pesan-pesan rahasia dikirim dengan sandi yang hanya bisa dibaca oleh segelintir orang. Namun di balik semua upaya itu, mereka tahu tali perdamaian yang selama ini mereka jalin kini nyaris putus. Mobilisasi militer tidak hanya terjadi di dua negara yang berseteru. Rusia mulai menggerakkan armada laut hitamnya. Tiongkok memperingatkan semua pihak untuk berhenti. Tetapi di saat yang sama, kapal-kapalnya mengarah ke jalur-jalur strategis. Negara-negara Arab terpecah. Sebagian menyerukan perdamaian, sebagian lain bersiap menawarkan bantuan kepada Iran. Di pasar-pasar dunia, harga minyak melonjak, bursa saham jatuh, emas menjadi rebutan, uang kehilangan maknanya, digantikan oleh kepanikan. Di sebuah kapal induk Amerika yang kini berlayar di Teluk Persia, seorang pilot duduk di kokpit jet tempurnya. Tangannya gemetar saat menggenggam kemudi. Di balik helmnya, keringat mengalir meski pendingin ruangan menyala. Ia tahu, jika perintah datang, tak ada jalan kembali.
Rudal-rudal yang dibawanya akan meluncur, dan dunia akan berubah selamanya. Di padang pasir Iren, seorang komandan mengamati langit dengan teropong. Di kejauhan, ia bisa melihat asap tipis dari ledakan kecil di perbatasan. Ia menghela napas panjang. Di sampingnya, seorang prajurit muda berbisik, "Komandan, apakah kita benar-benar akan berperang?" Sang komandan tak menjawab, hanya menepuk bahu prajurit itu, seolah ingin berkata, "Bersiaplah." Siaran-siaran televisi dipenuhi gambar kapal perang yang berlayar dalam formasi, pesawat-pesawat tempur yang menderu di langit, barisan tentara yang berjalan tegap. Semua menjadi saksi bisu bahwa dunia benar-benar sedang menghitung mundur menuju bencana. Seorang jurnalis di Eropa berkata dengan suara bergetar, "Ini bukan lagi soal apakah perang akan terjadi. Pertanyaannya adalah, kapan?" Di rumah-rumah warga sipil, suasana penuh kecemasan. Banyak yang mulai menimbun bahan makanan. Di toko-toko, rak-rak kosong. Di jalan-jalan, poster-poster damai bertebaran. Tetapi semua orang tahu, poster-poster itu tak mampu menghentikan laju mesin perang. Di sebuah ruangan gelap di markas besar militer Amerika, seorang jenderal senior memandang peta dunia dengan mata kosong. Suaranya lirih saat berbicara kepada stafnya. "Pastikan semua pasukan siap. Jika perang pecah, kita harus memenangkannya. Tidak ada pilihan lain." Dan di Teheran, pemimpin tertinggi Iran kembali menggelar rapat dengan para panglimanya. Suaranya keras, penuh keyakinan. "Kita akan menghadapi ini. Allah bersama kita. Setiap peluru yang mereka tembakan akan kita balas. Setiap serangan akan kita bayar dengan 1000 luka bagi mereka." Malam itu, dunia terjaga. Setiap orang mendengarkan deru mesin perang yang semakin dekat. Setiap orang tahu, waktu mereka untuk berharap semakin tipis. Di sebuah sudut dunia, seorang anak lelaki menulis di buku hariannya dengan tulisan kecil, "Aku takut. Aku hanya ingin besok pagi masih ada matahari." Dan malam itu berakhir tanpa kepastian, hanya dengan satu kenyataan pahit. Dunia sedang mempersiapkan dirinya untuk sebuah perang yang mungkin tak pernah bisa dihindari lagi. Langit di atas New York pagi itu terasa muram. Gedung-gedung pencakar langit berdiri bisu seolah menyaksikan dunia yang sedang berjalan di atas tali rapuh. Di dalam ruang rapat utama markas besar PBB, para diplomat dari berbagai negara berkumpul. Wajah mereka tegang, mata mereka merah karena semalam tak tidur. Sibuk menyusun kalimat-kalimat diplomasi yang mungkin menjadi harapan terakhir umat manusia. Seorang diplomat tua dari Eropa berdiri, suaranya serak, namun penuh desakan. "Kita tak bisa terus menunggu. Kita harus segera mengirimkan delegasi perdamaian. Ini bukan lagi soal harga diri bangsa, ini soal nyawa miliaran manusia." Namun tak semua sependapat. Seorang utusan dari negara besar lainnya menepuk meja. Matanya menyala marah. "Kalian bicara soal damai, tapi mereka sudah menyiapkan rudal, sudah mengerahkan pasukan ke perbatasan. Apakah kita akan membiarkan diri diinjak-injak sebelum bertindak?" Perdebatan memanas. Suasana di ruangan itu bukan lagi hanya ketegangan politik, tapi ketakutan yang tak terucap. Semua sadar, kata-kata mereka malam ini bisa menentukan apakah matahari esok hari akan terbit di dunia yang utuh atau di bumi yang hancur lebur. Di luar gedung PBB, ribuan orang berunjuk rasa. Mereka membawa poster-poster bertuliskan pesan damai dalam berbagai bahasa. "Jangan perang, selamatkan anak-anak kami." "Diplomasi, bukan bom," seruan mereka menggema, bercampur dengan suara sirena polisi yang menjaga barisan. Sementara itu, di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat duduk di ruang oval. Ia memandangi telepon merah di mejanya, alat komunikasi darurat yang hanya digunakan dalam saat-saat krisis terbesar. Jarinya bergetar ringan di atas gagang telepon itu. Penasihatnya berdiri di belakang, menunggu perintah. "Pak Presiden, ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk berbicara. Jika kita tidak angkat telepon itu sekarang, besok mungkin kita berbicara di atas puing-puing." Di Teheran, Presiden Iran berdiri di depan peta besar yang memenuhi dinding ruang pertemuannya. Ia menunjuk satu titik di peta itu dengan jari telunjuknya yang gemetar. Lokasi armada Amerika. Mereka semakin mendekat. Mereka mengira kita akan takut, tapi kita akan menunjukkan Iran tidak pernah tunduk pada ancaman. Namun di hatinya sendiri, bahkan sang presiden tahu, perang ini, jika meletus, akan membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Diplomasi bergerak di balik layar. Di sebuah negara netral, utusan-utusan kedua belah pihak bertemu secara rahasia. Mereka berbicara pelan, dengan kata-kata yang dipilih hati-hati, seolah setiap kalimat bisa menjadi pemicu bom atau pintu perdamaian. Seorang diplomat veteran dari Asia Tenggara mencoba menjembatani. "Percayalah, tidak ada kemenangan dalam perang ini.
hanya akan ada luka, hanya akan ada kehancuran. Duduklah, bicaralah, selamatkan generasi mendatang dari bencana yang tak perlu. Tapi suara-suara keras di kedua belah pihak semakin mendominasi. Para jenderal, para politisi garis keras, para penguasa bayang-bayang yang menginginkan perang demi gengsi dan kekuasaan. Mereka berbisik di telinga para pemimpin. Ini saatnya menunjukkan kekuatan. Mata dunia tertuju pada satu kota kecil di Swiss, tempat di mana delegasi kedua negara akhirnya bersedia bertatap muka. Jalan-jalan kota itu dijaga ketat. Sniper bersiaga di atap gedung. Setiap mobil yang melintas diperiksa dengan teliti. Udara terasa berat, seolah alam pun ikut menahan napas. Di meja perundingan, delegasi Amerika dan Iran saling menatap tanpa senyum. Tak ada jabat tangan, tak ada kata pembuka yang ramah. Hanya mata yang berbicara, mata yang memancarkan luka, dendam, dan rasa lelah yang mendalam. Delegasi Amerika membuka suara lebih dulu. Kami di sini bukan untuk menyerah, tapi untuk memberi kalian satu kesempatan terakhir. Hentikan provokasi kalian. Tarik pasukan kalian dari wilayah perairan internasional. Jika tidak, kalian tahu akibatnya. Delegasi Iran membalas dengan suara dingin. Kamilah yang mempertahankan tanah air kami. Kalianlah yang menyerang. Kalianlah yang memprovokasi. Kamilah korban di sini. Dan kalian datang membawa ancaman. Jika kalian ingin damai, tarik pasukan kalian. Pergi dari tanah dan laut kami. Pembicaraan berlangsung berjam-jam. Setiap kalimat adalah ujian kesabaran. Setiap jeda adalah waktu yang menegangkan. Seolah di luar sana rudal-rudal sudah siap meluncur, hanya menunggu aba-aba. Di luar gedung perundingan, ratusan wartawan berjaga, siap memberitakan setiap perkembangan. Dunia menunggu, dunia berdoa, dunia menggantungkan harap pada ruangan kecil di Swiss itu. Di kota-kota besar, lonceng gereja berdentang, azan berkumandang lebih panjang dari biasanya. Lantunan doa terdengar dari kuil-kuil. Semua keyakinan, semua iman, bersatu memohon satu hal, jangan perang. Namun waktu terus berjalan, dan setiap jam yang berlalu tanpa kesepakatan, semakin mendekatkan dunia pada bencana. Akhirnya, menjelang tengah malam, delegasi bubar. Tak ada kesepakatan, tak ada gencatan senjata, hanya janji rapuh untuk kembali bertemu esok hari. Di luar gedung itu, salju mulai turun, angin dingin menusuk hingga ke tulang, dan dunia tahu, malam itu diplomasi belum mampu memadamkan bara yang sudah telanjur membesar. Di sebuah rumah sederhana di perbatasan, seorang ibu menulis surat untuk anaknya yang menjadi tentara. Anakku, jika kau harus pergi berperang, ingatlah, ibumu selalu berdoa agar kau pulang dalam keadaan selamat. Tapi jika perang ini bisa kau hentikan dengan sepatah kata, lakukanlah. Karena tak ada ibu yang ingin kehilangan anaknya untuk alasan apapun. Dan malam itu berakhir dengan sebuah kesunyian yang memekakan kesunyian yang menyimpan jutaan doa. Dan satu pertanyaan besar. Apakah besok kita masih punya waktu untuk berdamai? Langit malam di timur tengah kini bukan lagi bentangan bintang yang indah. Malam itu, langit dihiasi kilatan cahaya dari rudal-rudal yang melesat bagai petir menyambar bumi. Suara ledakan bergemuruh silih berganti, mengguncang tanah dan mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Dunia terjaga, dunia terbelalak, dunia mulai merasakan apa artinya berada di ambang kehancuran. Semua dimulai ketika kapal induk Amerika Serikat, yang telah berminggu-minggu berlayar di lautan penuh gelombang ketegangan, akhirnya menerima perintah dari pusat komando. Di ruang kendali, suara komandan terdengar tegas namun getir, seperti orang yang tahu bahwa kata-katanya akan memulai babak paling gelap dalam sejarah manusia. Lepaskan rudal-rudal, kita mulai operasi. Dan dalam hitungan detik, langit yang sebelumnya hanya gelap kini diterangi jejak cahaya rudal Tomahawk yang mengarah ke daratan Iran. Udara bergetar, lautan meraung, mesin-mesin perang bergerak serempak, seolah bumi ini sudah diprogram hanya untuk perang, bukan untuk damai. Di daratan Iran, alarm serangan udara meraung panjang, suaranya melengking, menembus dinding rumah, memecah keheningan malam. Warga berhamburan keluar dari rumah mereka. Para ibu menyeret anak-anak menuju tempat perlindungan seadanya. Para ayah menatap langit, berharap apa yang mereka lihat hanyalah mimpi buruk yang segera berlalu. Tapi ini nyata, ini perang. Ledakan pertama terjadi di pinggiran kota. Bola api menjulang tinggi. Getarannya merobohkan bangunan-bangunan tua. Debu dan asap menutup pandangan. Teriakan minta tolong terdengar di antara reruntuhan. Di balik dinding yang rubuh, seorang anak menangis, memanggil ibunya yang sudah tak menjawab. Iran tak tinggal diam. Dari pangkalan-pangkalan rahasia, mereka meluncurkan rudal balistik. Sasaran mereka,
pangkalan militer Amerika dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Rudal-rudal itu melesat menembus langit malam, membawa pesan balas dendam yang tak bisa dihentikan hanya dengan kata-kata. Di markas komando Amerika, para jenderal menatap layar radar. Titik-titik merah muncul satu persatu. Semakin banyak, semakin dekat. Perintah dikeluarkan dengan cepat. Sistem pertahanan udara diaktifkan. Rudal-rudal pencegat dilepaskan. Malam itu, langit benar-benar menjadi medan tempur. Ledakan demi ledakan menghiasi cakrawala. Di kapal induk, seorang prajurit muda menggenggam salib kecil di tangannya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Tuhan, selamatkan kami, selamatkan dunia. Sementara itu, di ruang bawah tanah sebuah rumah sakit di Teheran, para dokter bekerja tanpa henti. Darah berceceran di lantai, tangisan anak-anak, erangan para korban luka, bercampur dengan bunyi dentuman dari kejauhan. Mereka kekurangan peralatan, mereka kehabisan obat, tapi mereka tak berhenti, karena berhenti berarti menyerah pada maut. Di kota-kota besar dunia, jutaan orang menatap layar televisi. Gambar-gambar mengerikan memenuhi layar. Bangunan runtuh, jalanan dipenuhi puing, anak-anak menangis, tentara saling baku tembak. Para penyiar berita berbicara dengan suara bergetar. Mata mereka memancarkan rasa takut yang tak bisa disembunyikan lagi. Dunia kini berada dalam kegelapan yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Perang telah dimulai, dan kita semua, tanpa kecuali, akan merasakan dampaknya. Diplomat-diplomat di markas besar PBB hanya bisa saling pandang. Kata-kata mereka tak lagi punya arti di hadapan deru rudal dan suara ledakan. Resolusi, perjanjian, semua kini tinggal tulisan di atas kertas yang tak mampu menghentikan derap perang. Sementara itu, di sebuah desa kecil di perbatasan, seorang ayah menggali tanah dengan tangan kosong. Ia mencoba membuat lubang pelindungan bagi keluarganya. Keringat membasahi wajahnya, air matanya jatuh bercampur debu. Ia tahu, lubang kecil itu takkan cukup untuk melindungi mereka dari gempuran maut. Tapi ia tak punya pilihan. Langit malam terus dihujani cahaya rudal. Api membakar ladang-ladang. Sungai-sungai memantulkan cahaya merah saga dari kobaran api. Burung-burung terbang kacau, lari dari neraka dunia yang baru tercipta. Dan di tengah semua kekacauan itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah ini baru permulaan? Radio-radio di bunker, di kapal perang, di tang-tang tempur, terus memancarkan pesan. Tetap siaga, musuh di depan, jangan mundur. Langkah kaki tentara menggema di lorong-lorong kapal. Di jalan-jalan kota yang sudah hancur, mereka bukan lagi sekadar prajurit. Mereka adalah pion-pion dalam permainan yang digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat berdiri di depan jendela ruang oval. Di kejauhan, ia memandangi fajar yang mulai mereka. Tapi fajar itu bukan pertanda harapan. Itu adalah fajar dari hari baru yang dimulai dengan darah dan api. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran menatap layar monitor yang memperlihatkan peta pertempuran. Suaranya lirih, tapi penuh luka. Kita sudah masuk di jalan ini, kini kita harus melaluinya. Apapun yang terjadi, bab ini berakhir dengan langit yang tetap memerah. Ledakan-ledakan terus terdengar, jeritan manusia terus menggema. Dan dunia hanya bisa menunggu. Menunggu apakah masih ada yang bisa diselamatkan? Ataukah semuanya sudah terlambat? Dunia terjaga di bawah langit yang bukan lagi sekadar gelap. Kini, langit itu membara. Malam-malam tak lagi sunyi. Tak ada lagi kedamaian yang bisa ditemukan di balik bintang. Kilatan api dan ledakan-ledakan menggantikan cahaya bulan. Malam di Timur Tengah kini menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan sejarah. Serangan telah mencapai puncaknya. Rudal-rudal melesat bagai hujan meteor, menghantam kota demi kota. Teheran, yang dulu gagah, kini seperti kota mati. Asap hitam membubung tinggi. Suara tangis bercampur dengan deru mesin perang. Ledakan membelah bumi, mengguncang tanah. Jalan-jalan dipenuhi puing, darah, dan nyawa yang telah terenggut. Di satu sisi, kapal-kapal induk Amerika melepaskan seluruh daya hancurnya. Jet tempur berputar di angkasa, menurunkan bom-bom berpemandu presisi ke titik-titik strategis. Tank-tank bergerak di daratan, menghancurkan apapun yang menghalangi laju mereka. Di lautan, torpedo melesat bagai ular-ular maut, mencari kapal musuh untuk dijadikan korban. Iran membalas. Rudal-rudal balistik mereka menembus pertahanan lawan. Pangkalan-pangkalan Amerika di wilayah sekitar porak-poranda. Gudang amunisi meledak, menghantarkan api ke langit. Korban berjatuhan di kedua pihak. Tidak ada lagi tempat aman. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Di ruang komando Pentagon,
Wajah-wajah letih menatap layar yang penuh warna merah dan oranye tanda kehancuran yang terjadi secara nyata. Bukan sekadar simulasi. Seorang jenderal memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, ia berharap ini semua bisa dihentikan. Tapi ia tahu, tak ada jalan kembali. Presiden Amerika menatap laporan-laporan yang berdatangan tanpa henti. Jumlah korban, kota-kota yang luluh lantak, posisi kapal perang yang tenggelam. Setiap kata dalam laporan itu bagai pedang yang menusuk hati. Tapi ia harus tetap tegak. Dunia menuntut keputusan. Dunia menunggu aba-aba berikutnya. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran berdiri di balkon, memandangi kobaran api yang menjalar di cakrawala. Angin membawa aroma mesiu dan debu. Dalam batinnya, ia bertanya, apakah ini harga yang harus dibayar untuk harga diri bangsa? Tapi pertanyaan itu hanya bergema dalam diri, tak pernah terucap. Di markas besar PBB, sidang darurat berlangsung. Suara-suara saling bersahutan. Namun bukan lagi dialog, hanya tudingan, kecaman, dan keputusasaan. Negara-negara besar saling menyalahkan. Negara-negara kecil hanya bisa berharap tak terseret arus. Sementara itu, di jalan-jalan kota yang terbakar, prajurit-prajurit dari kedua belah pihak bertempur mati-matian. Mereka bukan lagi sekadar pasukan. Mereka adalah manusia yang terjebak dalam badai yang tak mereka ciptakan, tapi harus mereka hadapi. Seorang prajurit Iran, dengan pakaian compang camping dan wajah berlumur darah, menatap lawannya yang tergeletak tak bernyawa. Tangannya gemetar. Ia baru saja mengambil nyawa seseorang, dan hatinya hancur karenanya. Tapi ia tahu, jika tak melakukannya, ia yang akan menjadi korban. Di sebuah rumah sakit lapangan Amerika, dokter dan perawat berjuang menyelamatkan korban luka. Tangan mereka berlumuran darah, wajah mereka penuh debu dan keringat. Teriakan pasien menghantui telinga mereka. Tapi mereka tak berhenti, karena mereka tahu setiap detik berarti hidup atau mati. Anak-anak menangis di bawah reruntuhan. Para ibu berteriak memanggil nama anak-anak mereka yang hilang. Ayah-ayah menggali dengan tangan kosong, berharap menemukan nyawa yang masih tersisa di balik tumpukan batu dan besi. Langit tak berhenti memuntahkan maut. Pesawat-pesawat tak berawak menjatuhkan bom. Rudal-rudal anti serangan udara dilesatkan, menorehkan garis-garis api di angkasa. Malam-malam penuh cahaya dan kehancuran. Dan dunia menonton, tak mampu berbuat apa-apa. Di kota-kota besar dunia, protes membara. Jutaan orang turun ke jalan, menyerukan penghentian perang. Spanduk-spanduk terbentang. Cukup sudah, damai untuk dunia. Hentikan perang ini sebelum terlambat. Namun suara mereka tak mampu menembus dinding-dinding ruang rapat di mana para pemimpin dunia mengambil keputusan. Sebuah kapal perang Amerika terkena rudal Iran. Api membubung tinggi. Suara ledakan terdengar hingga puluhan kilometer. Para awak kapal berlarian menyelamatkan diri. Di tengah lautan gelap, mereka berenang mencari kehidupan, berharap gelombang tak menyeret mereka ke dasar samudera. Di balik semua itu, ada ketakutan yang lebih besar, bahwa perang ini akan menjalar, bahwa sekutu-sekutu kedua belah pihak akan turut terseret. Dan ketika itu terjadi, dunia benar-benar akan memasuki perang dunia ketiga. Di ruang bawah tanah Gedung Putih, rapat darurat berlangsung hingga dini hari. Pilihan di atas meja semakin mengerikan. Perluasan serangan, senjata nuklir. Presiden menggeleng, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia tahu, satu kata dari mulutnya bisa mengakhiri dunia. Di Iran, para komandan perang berkumpul. Mereka membahas langkah berikutnya. Ada yang berteriak marah, ada yang menangis diam-diam, karena mereka tahu negeri mereka sudah hancur separuhnya. Tapi mereka tak bisa mundur. Dan malam itu, dunia benar-benar berada di ujung tanduk. Setiap detik berlalu bagai bom waktu. Setiap keputusan bisa menjadi keputusan terakhir. Langit menangis darah, bumi meratap, dan umat manusia hanya bisa menunggu. Apakah besok masih ada fajar? Langit pagi yang biasanya membawa harapan kini hanya menghadirkan bayangan kematian. Mentari tak lagi hangat. Sinarnya tertutup asap dan debu yang menebal menutupi cakrawala. Kota-kota di Timur Tengah telah kehilangan wujud aslinya. Teheran, Baghdad, Basra, hingga pangkalan-pangkalan Amerika di seantero kawasan itu hanya tersisa puing-puing yang berasap. Dan dunia menahan napas. Setiap kepala negara, setiap jenderal, setiap rakyat kecil semua tahu, kita kini berada di titik tak kembali. Di atas langit yang hitam, pesawat-pesawat pembom siluman Amerika berputar, siap melepas muatan paling mematikan. Di pangkalan militer Iran,
Rudal-rudal dengan daya rusak luar biasa sudah diatur sasaran. Radar-radar kedua belah pihak berpendar dengan sinyal bahaya. Radio-radio militer memancarkan kode merah. Perintah terakhir telah diberikan. Presiden Amerika duduk di kursi kebesarannya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar ketika menekan tombol komunikasi terakhir kepada sekutunya. Jika ini harus terjadi, kita bersama-sama masuk ke dalam sejarah gelap umat manusia. Pemimpin tertinggi Iran memandangi peta digital yang menunjukkan semua titik serangan lawan. Suaranya berat ketika berkata pada para jenderalnya, "Jangan mundur, harga diri bangsa lebih mahal dari segalanya." Dan dengan itu, pintu perdamaian benar-benar terkunci. Puncaknya datang tanpa ampun. Sebuah rudal balistik Iran melesat, menembus pertahanan udara Amerika, menghantam kapal induk raksasa yang selama ini menjadi simbol kekuatan Amerika Serikat. Ledakannya mengguncang laut, api membubung tinggi, asapnya terlihat hingga berpuluh kilometer. Gelombang besar tercipta, menenggelamkan kapal-kapal kecil di sekitarnya. Di daratan, Amerika membalas dengan hujan rudal jarak jauh. Kota-kota Iran dihancurkan satu persatu, pusat industri, pembangkit listrik, pangkalan militer semua menjadi lautan api. Suara dentuman begitu keras, hingga orang-orang tak lagi bisa mendengar tangis atau jerit korban. Di bunker-bunker bawah tanah, anak-anak menangis tanpa suara. Wajah mereka penuh debu. Para ibu menenangkan mereka. Padahal dalam hatinya sendiri, ketakutan sudah menelan seluruh keberanian yang tersisa. Para ayah menatap kosong. Tahu mereka tak berdaya melawan takdir yang sudah di depan mata. PBB lumpuh. Sidang darurat tak lagi punya makna. Para diplomat hanya bisa berdebat tanpa arah. Negara-negara besar yang tadinya menjadi penengah kini bersiap mempertahankan diri. Cina, Rusia, Eropa semua siaga penuh. Pasukan darat dikerahkan. Kapal perang bergerak menuju wilayah konflik. Di New York, London, Paris, Beijing, Moskwa, sirene perang bergema. Rakyat berlarian mencari perlindungan. Stasiun-stasiun bawah tanah disulap jeti tempat pelindungan dadakan. Gedung-gedung pemerintahan dikosongkan. Dunia benar-benar bersiap menghadapi kehancuran yang tak pernah dibayangkan manusia. Para ilmuwan memperingatkan, jika senjata pemusnah massal digunakan, tidak akan ada lagi yang tersisa. Tidak ada pemenang dalam perang ini. Tapi suara mereka tenggelam dalam gemuruh mesin perang. Sementara itu, di sebuah desa kecil di perbatasan, seorang gadis kecil berdiri di depan rumahnya yang hancur. Di tangannya, ia memeluk rak boneka lusuh. Matanya menatap langit yang memerah. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis sejak malam pertama perang pecah. Yang tersisa hanya tatapan kosong. Seolah bertanya, mengapa dunia tega begini pada kami? Dan saat dunia menunggu dalam ketegangan, muncul tanda-tanda bencana yang lebih besar. Satelit-satelit militer menangkap pergerakan peluncuran hulu ledak nuklir taktis. Satu persatu, rudal-rudal maut itu siap dilepaskan. Presiden Amerika memejamkan mata sejenak. Wajah anak dan istrinya terbayang. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah aku akan tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang memulai kiamat dunia? Namun ketika matanya terbuka, ia hanya melihat layar komando yang menampilkan garis-garis rudal dan titik-titik merah simbol kehancuran. Di Tehran, pemimpin Iran mengangkat kedua tangan, berdoa dalam diam. Di luar, langit terus membara. Di ruang kendali rudal, tangan para operator berada di atas tombol peluncur. Waktu seolah membeku. 1 detik terasa seperti 1000 tahun. Dunia di ujung tanduk. Lalu, sebuah suara menggema melalui gelombang radio. Suara itu datang dari seorang anak muda. Seorang tentara yang tak dikenal, yang tak tahan melihat kehancuran di depan mata. Kami ini manusia, bukan mesin pembunuh. Berhentilah sebelum segalanya hilang. Suara itu kecil, tapi cukup untuk membuat tangan-tangan yang menggenggam tombol maut ragu sejenak. Cukup untuk membuat dunia berhenti sejenak, menahan napas di ambang neraka. Namun di luar sana, rudal-rudal telah terlanjur dilepas. Jejak-jejak api mereka membelah langit, menuju sasaran masing-masing. Tak ada yang bisa menghentikan mereka kini, kecuali mukjizat. Dan bumi bergetar, langit memerah, lautan bergolak, manusia menjerit, dunia menangis. Detik itu, sejarah mencatat. Inilah puncak tergelap umat manusia, saat waktu membeku, saat peradaban berada di ujung tanduk kehancuran total. Matahari terbit di ufuk timur, tetapi sinarnya tak lagi mampu menembus pekatnya asap yang menyelimuti bumi. Langit berwarna jingga kelam, bau mesiu, debu, dan kematian memenuhi udara. Dunia terdiam dalam luka. Kota-kota yang dulu berdiri megah kini hanya tinggal tumpukan puing. Teheran, Basel,
Doha, hingga pangkalan-pangkalan Amerika di timur tengah semua rata dengan tanah. Lautan pun tak luput, tercemar bahan bakar, serpihan kapal, dan jasad-jasad yang mengapung tak bernyawa. Dunia menyaksikan keheningan mengerikan setelah badai. Rudal-rudal berhenti terbang, dentuman senjata lenyap, tapi bekas luka yang mereka tinggalkan begitu dalam, seolah menggoreskan dosa abadi pada wajah bumi. Di jalan-jalan yang porak-poranda, para penyintas merayap di antara puing-puing, mencari tanda-tanda kehidupan. Seorang ayah menggali dengan tangan telanjang, memanggil nama anaknya dengan suara parau. Di dekatnya, seorang ibu menggendong bayinya yang sudah tak bernapas, menolak melepaskannya. Anak-anak kecil berjalan tanpa arah. Mata mereka kosong, mereka kehilangan segalanya. Rumah, keluarga, bahkan masa depan. Tidak ada tempat untuk pulang, tidak ada tempat untuk berlindung. Di Gedung Putih, Presiden Amerika terduduk lemas, kantung matanya menghitam. Laporan demi laporan masuk. Jumlah korban menembus angka jutaan. Infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh. Dunia tak lagi sama. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran menatap reruntuhan kotanya dari jendela sempit bunker bawah tanah. Matanya merah, suaranya hilang. Ia tahu, ini bukan kemenangan, ini hanya kesia-siaan. PBB kembali bersidang. Kini bukan lagi untuk mengutuk atau menyalahkan. Kini, mereka memohon. Mereka merintih bersama umat manusia yang tersisa, memohon agar perang berhenti. Delegasi-delegasi berbicara dengan suara serak. Air mata menetes tanpa malu. Tidak ada lagi sekat antara negara kuat dan negara lemah. Semuanya kini korban. Di desa-desa kecil, para relawan dari organisasi kemanusiaan berjuang menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Mereka menggali reruntuhan dengan alat seadanya. Mereka membalut luka dengan kain sobek. Mereka memberi air pada anak-anak yang sekarat kehausan. Dan mereka menangis bersama orang-orang yang kehilangan. Langit tetap muram, hujan turun perlahan. Tapi bukan hujan penyejuk. Airnya bercampur abu dan debu perang. Setiap tetesnya membawa kepedihan, bukan harapan. Di kapal-kapal pengungsi, orang-orang berdesakan, mencoba lari dari neraka yang mereka tinggalkan. Anak-anak menangis, perempuan-perempuan memeluk keluarga mereka erat-erat. Para lelaki menatap jauh ke cakrawala, berharap ada tanah baru yang bisa menjadi rumah. Dan di tengah semua itu, dunia mulai menyadari satu hal. Tak ada pemenang, yang tersisa hanya kehancuran, hanya luka yang menganga. Para pemimpin dunia mulai saling berkirim pesan. Kata-kata mereka penuh duka. Kita harus berhenti, cukup sudah darah ini. Mari kita temukan cara untuk memperbaiki. Meski kita tahu, dunia tak akan pernah sama. Di pangkalan-pangkalan militer, para prajurit duduk terdiam. Senjata mereka tergeletak di tanah. Mata mereka menatap kosong. Mereka lelah, mereka terluka. Bukan hanya di tubuh, tetapi di hati. Mereka bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Untuk siapa? Seorang anak muda di reruntuhan sebuah sekolah berdiri tegak. Tangannya mengibarkan sehelai kain putih sobek sebagai tanda damai. Wajahnya berdebu, matanya berlinang. Tapi di sana ada keberanian yang lahir dari penderitaan. Dan orang-orang di sekelilingnya mengikut. Mereka mengangkat kain-kain putih. Mereka melangkah keluar dari persembunyian, membawa pesan. Kita ingin hidup, dan dunia melihat. Gambar-gambar itu tersebar melalui siaran langsung. Di layar-layar televisi, di ponsel-ponsel, di setiap sudut bumi, dunia menangis bersama mereka. Suara rakyat akhirnya menggema lebih keras dari dentuman senjata. Jutaan orang turun ke jalan di kota-kota besar dunia. Mereka menuntut satu hal, perdamaian. Mereka tidak peduli lagi pada ideologi, politik, atau dendam. Mereka hanya ingin dunia berhenti berdarah. Di ruang-ruang kendali rudal, para operator menonaktifkan sistem peluncur. Di pangkalan udara, para pilot turun dari kokpit tanpa melepaskan bom terakhir mereka. Di kapal-kapal perang, meriam dan torpedo dikunci. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dunia menjadi sunyi. Bukan lagi sunyi karena kematian, tetapi sunyi yang membawa secercah harapan. Di balik reruntuhan, bunga-bunga kecil mulai bermekaran. Debu perlahan turun ke tanah. Langit yang hitam mulai memperlihatkan bintang-bintang yang tersembunyi sekian lama. Dan manusia, untuk pertama kalinya, mengerti harga dari keserakahan, harga dari amarah, harga dari perang. Babak ini belum usai. Masih ada luka yang harus disembuhkan. Masih ada puing-puing yang harus dibersihkan. Masih ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Tetapi dunia telah memilih. Mereka tidak ingin tenggelam lebih dalam ke dalam kegelapan. Mereka ingin bangkit. Meski dengan tertatih, bab ini ditutup dengan satu bisikan kecil dari seorang anak di antara reruntuhan.
Besok, kita akan bangun pagi bersama lagi, bukan? Dan untuk pertama kalinya, dunia menjawab dalam hati. Ya, besok akan ada pagi. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sinar matahari menyentuh bumi tanpa terhalang asap hitam. Langit yang sebelumnya kelam kini memancarkan semburat oranye lembut. Seolah semesta ikut menangis lega. Bumi porak-poranda. Tapi pagi ini membawa pesan baru. Dunia masih hidup. Di setiap penjuru, umat manusia bangkit perlahan dari keterpurukan. Mereka menggenggam erat satu-satunya harta yang tersisa. Harapan. Kota-kota yang runtuh kini menjadi medan juang. Tiap puing yang diangkat, tiap bata yang disusun kembali, adalah simbol tekad untuk memperbaiki kesalahan. Di Teheran, para penyintas membentuk barisan, mengangkut batu-batu dari reruntuhan untuk membangun tempat penampungan. Tak ada lagi perbedaan pangkat atau jabatan. Pemimpin, tentara, rakyat biasa, semua menyatu dalam kerja. Mereka tak menunggu bantuan datang. Mereka memulai dengan tangan sendiri. Di Amerika, presiden yang selama ini dihantui rasa bersalah berdiri di depan rakyatnya. Suaranya berat, matanya berkaca-kaca. Kita telah menggores luka terdalam dalam sejarah umat manusia, tapi kita juga punya kesempatan untuk mengobatinya. Mari kita mulai membangun kembali, bukan hanya bangunan, tetapi juga hati dan jiwa kita. Kata-kata itu disambut hening. Lalu satu persatu orang mengangguk. Mereka tahu, jalan ini panjang, tapi mereka rela menempuhnya. Di gedung PBB yang sempat hancur sebagian karena gelombang protes dan kekacauan, para diplomat dunia duduk satu meja, bukan lagi untuk berdebat, bukan untuk menuding. Mereka menandatangani perjanjian baru satu yang tak pernah ada sebelumnya. Deklarasi kehidupan, sebuah janji bersama untuk tidak pernah lagi membiarkan ambisi, dendam, atau kekuasaan menghancurkan bumi. Deklarasi itu disaksikan anak-anak dari berbagai negara. Mereka duduk di barisan depan, menjadi saksi sejarah yang kelak akan mereka wariskan pada anak-anak mereka. Di tempat pengungsian, relawan dari berbagai penjuru dunia bahu-membahu merawat yang terluka, menyuapi yang kelaparan, menghibur yang kehilangan. Tidak ada lagi sekat bangsa atau agama. Semua adalah saudara dalam luka. Dan alam pun perlahan merespons. Hujan yang turun kini membawa kesejukan, bukan lagi debu dan abu. Tumbuhan kecil muncul di sela-sela retakan tanah. Sungai-sungai yang tercemar mulai mengalirkan air jernih kembali. Alam memberi isyarat, aku memaafkan, selama kalian berjanji memperbaiki. Di setiap rumah ibadah yang tersisa, doa-doa dipanjatkan tanpa henti. Doa untuk mereka yang telah tiada, doa untuk mereka yang tersisa. Doa agar dunia ini diberi kesempatan kedua. Anak-anak kembali bermain di lapangan terbuka, meski tanpa sepatu, tanpa mainan. Tawa mereka adalah nyanyian kehidupan. Para orang tua memandang mereka dengan mata basah, sadar bahwa di tangan anak-anak inilah dunia akan dititipkan. Media internasional kini menyiarkan bukan lagi perang atau konflik, tetapi cerita tentang kebangkitan, tentang desa-desa kecil yang bersama-sama membangun sekolah darurat, tentang tentara yang menanam pohon di tempat bekas ledakan, tentang seorang ibu yang membacakan dongeng pada anak-anak yatim, mengajarkan bahwa dunia ini masih indah. Dan dunia perlahan menghapus batasnya. Negara-negara yang dulunya bermusuhan kini saling mengirim bantuan, makanan, obat-obatan, tenaga medis, alat berat, semua bergerak melintasi samudera dan daratan tanpa dihalangi bendera atau dokumen politik. Di sebuah desa kecil di perbatasan yang dulu menjadi titik perang paling sengit, berdiri sebuah tugu sederhana. Tugu itu terbuat dari pecahan logam rudal dan puing-puing bangunan. Di atasnya terukir kalimat, di sini manusia belajar bahwa perang tak pernah membawa kemenangan. Damai adalah satu-satunya jalan pulang. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke sana. Mereka menundukkan kepala. Mereka menangis bersama. Lalu mereka tersenyum. Karena mereka tahu, luka akan sembuh meski perlahan. Generasi baru mulai lahir. Mereka tidak dibesarkan dengan cerita kebencian. Mereka dibesarkan dengan cerita tentang keberanian manusia untuk berubah. Tentang bagaimana dunia hampir lenyap, tapi memilih untuk bertahan. Para ilmuwan, seniman, guru, petani, pekerja semua bersatu membangun peradaban baru. Sebuah dunia yang lebih sederhana, lebih manusiawi. Mereka tak lagi berlomba membuat senjata tercanggih. Mereka berlomba menanam pohon terbanyak, membangun sekolah terbanyak, menyembuhkan jiwa yang paling luka. Dan di setiap pagi, saat matahari terbit, dunia mengingat satu hal. Kita diberi kesempatan kedua, jangan sia-siakan. Langit kini biru tanpa asap, lautan tenang tanpa puing kapal, bumi bernapas lega, dan manusia
untuk pertama kalinya bernapas bersama bumi. Di akhir bab ini, seorang anak menulis di dinding sekolah darurat. Hari ini kita mulai lagi, dan kali ini kita akan menjaga dunia ini sebaik mungkin.